Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Aprianti, mahasiswi Prodi Teknik Informatika di UIN Suska-Riau. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah program silsilah keluarga yang menggunakan konsep binary tree, di mana video kali ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pemrograman mahir. Oke, langsung saja ke programnya. Nah, pada program silsilah keluarga di sini saya menggunakan dua kelas, di mana ada kelas node dan tree. Dan di sini ada kelas main dari silsilah keluarganya. Nah, yang pertama di sini ada kelas node. Pada kelas ini nantinya akan menyimpan data-data setiap anggota keluarga yang diinputkan. Dan di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu dengan nama, gender, ortu dengan tipe data string, kemudian level dengan tipe data integer, kemudian di sini ada not left right sebagai pointer yang menghubungkan setiap anggota keluarga. Kemudian ada konstruktor dengan parameter nama dan gender dengan tipe data string. Di dalam konstruktor ini terdapat inisialisasi level sama dengan 0, dis.nama sama dengan nama, ortu sama dengan 0, kemudian disgender sama dengan gender. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelas tree. Pada kelas tree ini terdapat beberapa metode-metode implementasi tree di dalam program silsilah keluarga ini. Nah, di sini ada metode add fam dengan parameter not parent dan not child, di mana metode ini akan menambahkan anggota keluarga. Nah, di dalam metode add fam ini terdapat statement if else, di mana kondisi yang pertama, apabila child namanya lebih kecil dari parent namanya, maka dia akan masuk ke kondisi di mana parent life-nya sama dengan 0, maka parent nama akan dicetak di dalam child.orto, dan kemudian child akan dicetak pada parent.life. Dan di sini ada kondisi else dengan memanggil metode add fam dengan parameternya parent.left dan child. Dan di sini ada kondisi else lagi, di mana di dalamnya ada statement if else dengan kondisi parent.right sama dengan 0, maka parent namanya akan dicetak pada child.orto. Kemudian childnya akan dicetak pada parent.right. Dengan kondisi else-nya, dia akan memanggil metode dengan parameter parent.right dan child. Nah, selanjutnya di sini ada metode add node untuk menambahkan node. Di sini ada variabel root-nya. Nah, di dalam metode add node ini terdapat statement if else, di mana apabila root-nya sama dengan 0, maka node akan dicetakkan ke dalam root-nya. Kemudian else-nya di sini memanggil metode add fam dengan parameter root dan node. Selanjutnya di sini terdapat increment size dengan nilai variabel size. Nah, selanjutnya di sini terdapat metode cari. Nah, metode ini digunakan untuk mencari anggota keluarga yang diinputkan oleh user nantinya. Nah, node cari dengan parameter node root, string nama, kemudian integer level. Di dalam metode ini terdapat statement if else dengan kondisi yang pertama root sama dengan 0, dan kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Dan apabila kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan
masuk ke kondisi else, di mana dalam kondisi else ini terdapat statement if else lagi. Kondisi yang pertama, root.nama sama dengan nama yang diinputkan oleh user. Nah, dia akan menyimpan level pada root.level, dan kemudian dia akan mengembalikan nilai root. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else if, di mana root.namanya lebih besar dari 0, maka sini terdapat increment level dengan nilai level. Kemudian program akan mengembalikan nilai dari metode dengan parameter root.left, nama, dan level. Dan apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else di sini, di mana dia ada increment level. Kemudian dia akan mengembalikan metode cari dengan parameter root.write, nama, dan level. Nah, selanjutnya di sini ada metode anak dengan parameternya not_root. Nah, metode ini digunakan untuk melihat anak dari orang tua atau silsilah keluarga yang user inputkan. Dimana di sini ada statement if dengan kondisi apabila root tidak sama dengan 0, maka nilai n akan bertambah atau increment. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan berpindah ke kondisi selanjutnya, di mana root.left sama dengan 0 dan root.right sama dengan 0. Maka dia akan mengeprint nilai n ditambah dengan root.nama, kemudian root.gendernya tidak memiliki anak. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisinya di mana root.left tidak sama dengan 0 dan root.right tidak sama dengan 0. Maka dia akan mengeprint nilai root.nama dan nilai root.gendernya saja. Selanjutnya, jika kondisi ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya, di mana root.left tidak sama dengan 0. Maka di sini dia akan mengeprint root.left.nama, kemudian root.left.gender. Nah, apabila kondisi sebelumnya ini tidak terpenuhi juga, maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya, di mana root.right tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint root.right.nama dan root.right.gender. Di sini juga terdapat rekursif dari metode anak dengan parameter yang pertama root.left dan parameter yang kedua root.right. Nah, selanjutnya di sini ada metode relasi dengan parameter string nama 1 dan string nama 2 dengan inisialisasi variabel di sini level dengan tipe data integer sama dengan 0, kemudian integer jarak, selanjutnya hubungan keluarga dengan tipe data string sama dengan 0. Kemudian di sini ada variabel bantu dengan tipe data not. Nah, selanjutnya di sini ada metode cari dengan variabel baru, yaitu bantu nama 1 dengan level. Nah, ini akan disimpan ke dalam variabel keluarga 1 dan keluarga 2. Nah, selanjutnya di sini ada variabel jarak. Jarak ini digunakan untuk melihat jarak antara keluarga 1 dan keluarga 2 yang diinputkan oleh user pada saat pencarian hubungan keluarga. Nah, di sini variabel jarak digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada switch dengan kondisi jarak, di mana apabila jaraknya bernilai 0, maka dia akan masuk ke case 0. Dan di case 0 ini terdapat statement if else dengan kondisi yang pertama, yaitu keluarga 1.org2 equals ignore case keluarga 2.org2. Terdapat statement if else lagi dengan kondisi keluarga 1.gender equals ignore case. Apabila kita inputkan L, maka hubungan keluarganya saudara, dan else-nya hubungan keluarganya akan menjadi saudari.
Kemudian apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else selanjutnya, di mana di sini ada not orto 2 dengan metode cari parameternya root keluarga 2.orto level, kemudian not orto 1 dengan metode cari parameternya root keluarga 1.orto kemudian level, dengan statement if di mana kondisinya yaitu orto2.orto equals ignore case orto1.orto hubungan keluarganya sepupu 1, dan apabila kondisinya tidak terpenuhi maka dia akan masuk ke else hubungan keluarganya sepupu 2. Dan selanjutnya apabila jarak sama dengan min 1, dia akan masuk ke case min 1 di mana kondisi yang pertama yaitu keluarga 2.orto equals keluarga 1.nama dengan statement if lagi, kondisinya yaitu keluarga 1.gender equals ignore case, kita inputkan L, maka hubungan keluarganya menjadi ayah, dan untuk else-nya apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka hubungan keluarga menjadi ibu. Nah, apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana dalam kondisi else terdapat statement if dengan kondisi yang pertama yaitu keluarga 1.gender equals ignore case. Apabila kita inputkan L, maka hubungan keluarganya yaitu paman, dan else-nya hubungan keluarganya bibi. Dan apabila jarak bernilai 1, dia akan masuk ke case 1 dengan statement if else, di mana if-nya keluarga 2.left bukan sama dengan 0, dan keluarga 2.left.nama equals ignore case keluarga 1.nama, atau keluarga 2.right bukan sama dengan 0, dan keluarga 2.right.nama equals ignore case keluarga 1.nama hubungan keluarganya anak. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else dengan not orto 1 sama dengan di sini kita panggil metode cari dengan parameternya root keluarga 1.orto dan level. Dan di sini ada statement if lagi, di mana kondisinya yaitu orto1.orto equals ignore case keluarga 2.orto, maka hubungan keluarganya keponakan 1. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana hubungan keluarganya adalah keponakan 2. Nah, apabila jaraknya bernilai min 2, maka dia akan masuk ke case min 2, di mana di sini ada statement if else dengan if kondisi yang pertama yaitu keluarga 1.orto tidak sama dengan 0, maka di sini metode cari dengan parameter root keluarga 1.orto dan level akan dimasukkan ke dalam not orto 1, begitu pula dengan not orto 2. Selanjutnya di sini ada not baru kane dengan metode cari dengan parameternya root orto 2.orto level. Nah, di sini ada statement if else lagi, di mana kondisi yang pertama yaitu orto 1.nama equals ignore case kane.orto, maka ada statement if else dengan if-nya keluarga 1.gender equals ignore case. Apabila kita inputkan L, maka hubungan keluarganya menjadi kakek, dan else-nya hubungan keluarga menjadi nenek. Kemudian apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else di sini. Dan di dalam else terdapat if else lagi. If di sini kondisinya keluarga 1.gender equals ignore case. Apabila kita inputkan L, hubungan keluarganya kakek, dan kemudian else-nya hubungan keluarga menjadi nenek. Dan apabila kondisi sebelum-sebelumnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi else, di mana kondisi ini terdapat if else dengan kondisi keluarga 1.gender equals ignore case, hubungan keluarganya kakek, dan else-nya nenek. Kemudian apabila jaraknya 2, maka dia akan masuk ke case 2, di mana di sini hubungan keluarganya adalah cucu. Nah, selanjutnya apabila jarak
bernilai -3, maka dia akan masuk ke case -3, dimana di sini ada statement if else dengan kondisi if-nya keluarga 1.gender equals ignore case L, hubungan keluarganya kakek buyut, dan else-nya hubungan keluarga itu nenek buyut. Kemudian jika jaraknya 3, maka hubungan keluarganya adalah cicit. Nah, kemudian case -4, di mana di sini ada statement if else dengan kondisi keluarga 1.gender equals ignore case L, hubungan keluarganya kakek buyut, kemudian else-nya nenek buyut. Dan apabila jaraknya 4, di sini dia akan masuk ke case 4, di mana hubungan keluarganya adalah canggah. Nah, selanjutnya setelah switch case, program akan mencetak output di mana nama dari keluarga 1 yang kita inputkan adalah hubungan keluarganya apa dari keluarga 2. Dan di sini ada inisialisasi keluarga 1.level sama dengan 0 dan keluarga 2.level sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas main silsilah keluarga. Nah, pada kelas main silsilah keluarga di sini saya menggunakan fungsi scanner, di mana fungsi ini akan digunakan untuk mengambil inputan yang dimasukkan oleh user. Dan kemudian di sini ada objek baru dengan nama keluarga dari kelas tree. Kemudian ada variabel baru. Ini saya gunakan nama dan nama 2 dengan data tipenya string. Kemudian pilih sama dengan 0 dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini ada array dengan nama orang dan gen. Dimana di sini saya inputkan 22 array. Nah, selanjutnya ini merupakan judulnya. Kemudian sini ada daftar menu, di mana yang pertama membuat silsilah keluarga. Di sini kita akan memasukkan nama-nama dari keluarga. Nah, yang kedua ini ada daftar anak setiap anggota keluarga. Kemudian yang ketiga hubungan antar anggota keluarga. Kemudian yang keempat keluar. Selanjutnya di sini program akan meminta kita untuk pilih, dan kemudian di sini ada variabel pilih, di mana di sini kita gunakan fungsi scanner input.nextIn karena data tipenya integer jadi nextIn. Kemudian kita masuk ke switch case, di mana kondisi switchnya yaitu pilih. Dan apabila user memasukkan 1, pilih sama dengan 1, dia akan masuk ke case 1 dengan statement if, di mana kondisinya yaitu keluarga.root sama dengan 0. Di sini akan terjadi perulangan, di mana ada variabel i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan 21. Kemudian di sini ada increment i. Selanjutnya user akan diarahkan untuk memasukkan orang. Nah, di sini ada array orang dengan variabel i-nya. Kemudian fungsi scanner input 2.nextLine. Selanjutnya untuk memasukkan jenis kelamin, di sini ada array gen atau gender dengan variabel i. Kemudian ada fungsi scanner input 2.nextLine. Nah, kemudian di sini dipanggil metode addNode untuk menambahkan yang diinputkan orang dan jenis kelamin ini ke dalam silsilah keluarga atau ke dalam tree-nya. Kemudian setelah selesai diinputkan, maka program akan mencetak silsilah keluarga berhasil dibuat. Kemudian akan melanjutkan kepada pilihan. Apabila user menginputkan pilih sama dengan 2, maka dia akan masuk ke case 2, dimana di sini ada statement if else dengan kondisi keluarga.root bukan sama dengan 0, keluarga.end sama dengan 0. Kemudian di sini dipanggil metode anak dengan parameternya keluarga.root. Nah, program akan mencetak jumlah anggota anak keluarga adalah, nah di sini dipanggil
nilai dari keluarga.size, kemudian ditambah orang. Dan apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else, di mana program akan mencetak pilih menu 1. Ini akan keluar apabila kita belum memasukkan silsilah keluarga di nomor 1 ini. Jadi kita belum pilih nomor 1, tapi kita udah langsung pilih nomor 2, maka tidak akan terjadi apa-apa karena belum ada silsilah keluarga yang diinputkan. Kemudian program akan mengarahkan user untuk melakukan pemilihan selanjutnya. Apabila pilih sama dengan 3, maka dia akan masuk ke case 3, di mana kondisinya keluarga.root bukan sama dengan 0. Nah, di sini program akan mengarahkan user untuk menginputkan nama anggota yang pertama. Nah, kemudian di sini ada variabel nama dengan fungsi scanner input.next. Selanjutnya nama anggota kedua dengan fungsi scanner nama 2 sama dengan input.next. Kemudian di sini kita panggil metode relasi dengan parameternya nama dan nama 2. Selanjutnya, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka else akan dijalankan, yaitu pilihlah menu 1, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian dia setelah selesai, dia akan program akan mengarahkan user untuk melakukan pilihan selanjutnya. Dan apabila user memilih 4, program akan keluar. Di sini ada defaultnya. Program akan mencetak ulangi dan kemudian melanjutkan pilihan. Nah, itu dia program yang saya buat. Selanjutnya coba kita run untuk menjalankan program yang telah saya buat. Nah, di sini binary tree pada silsilah keluarga, kemudian daftar menu kita pilih. Pertama kita akan membuat silsilah keluarga. Dan apabila kita belum buat silsilah keluarga, kemudian kita pilih 2, maka dia akan mengeluarkan output pilih menu 1. Artinya kita harus membuat silsilah dulu baru bisa menjalankan menu 2 dan menu 3. Kita buat dulu silsilah keluarga. Oke, yang pertama kita buat di sini. Nah, di sini sudah kita inputkan sebanyak 21 orang. Nah, outputnya silsilah keluarga berhasil dibuat. Selanjutnya kita pilih daftar menu lagi, dan sini kita pilih 2 untuk melihat anak dari anggota keluarga. Nah, di sini dapat kita lihat Haris mempunyai 2 anak, kemudian Dila mempunyai 2 anak, ada juga yang tidak memiliki anak. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin melihat daftar hubungan, kita pilih nomor 3. Selanjutnya kita pilih, misalnya anggota yang pertama kita inputkan Irsa, kemudian yang kedua Vina. Kita lihat hubungan keluarganya. Irsa adalah nenek dari Vina. Kemudian kita lihat lagi, kita ingin mengecek lagi hubungan keluarga Rizky dengan Resi. Nah, Rizky adalah paman dari Resi. Selanjutnya kita ingin mengecek lagi anggota keluarganya. Pertama Rama dan Vina. Nah, Rama adalah sepupu 2 dari Vina. Nah, selanjutnya kita pilih 4 untuk keluar. Nah, maka program akan diakhiri. Jadi segitu aja video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.